kita sebagai para petugas nih harus memahami bahwa warga binaan itu pada dasarnya juga manusia kan, ya kan? Mereka juga makhluk sosial. Jadi mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar batiniah, seperti misalnya kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk diayomi, butuh rasa aman, kemudian mereka juga butuh dukungan serta motivasi. Jadi ketika kita sebagai petugas sudah bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka tersebut, maka yakinlah program pembinaan yang kita lakukan itu akan diterima positif oleh mereka dan akan berjalan efektif. Halo Sobat Pengayoman, selamat datang di Yoman Podcast. Bertemu lagi nih dengan saya Raya, selaku host podcast pada kesempatan kali ini. Nah, kita sudah kedatangan nih seorang narasumber kita yang merupakan salah satu rekan kita di divisi pemasyarakatan. Ia adalah seorang tim psikologi dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Ya, langsung saja nih kita sapa. Halo, selamat pagi Mbak Mariska, apa kabar Mbak? Selamat pagi Raya, kabar baik Alhamdulillah. Gimana kabar Raya? Alhamdulillah Mbak, baik juga. Nah kebetulan nih, kita kan lagi bersama Mbak selaku tim psikologi dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Mungkin di sini kita bisa nih Mbak berbagi informasi agar masyarakat luar nih tahu nih Mbak bahwa ternyata banyak loh kegiatan positif yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan di dalam lapas maupun rutan. Kita akan tanya-tanya nih Mbak mengenai program pembinaan terkini untuk warga binaan pemasyarakatan di lapas maupun rutan. Oke Mbak, udah siap belum nih Mbak? Kita akan sharing-sharing Mbak kepada Sobat Pengayoman. Oke nih Mbak, pertanyaan pertama nih Mbak. Program pembinaan humanis itu maksudnya gimana sih Mbak? Mungkin bisa dijelaskan agar masyarakat bisa tahu Mbak. Jadi begini Raya, program pembinaan humanis itu pada dasarnya yaitu program pembinaan yang memiliki prinsip pendekatan humanis gitu. Jadi kita sebagai para petugas nih harus memahami bahwa warga binaan itu pada dasarnya juga manusia kan, ya kan? Mereka juga makhluk sosial. Jadi mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar batiniah, seperti misalnya kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk diayomi, butuh rasa aman, kemudian mereka juga butuh dukungan serta motivasi. Jadi ketika kita sebagai petugas sudah bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka tersebut, maka yakinlah program pembinaan yang kita lakukan itu akan diterima positif oleh mereka dan akan berjalan efektif. Begitu kira-kira Raya. Wah, ternyata pembinaan humanis ini berbasis layanan konseling psikologi ya Mbak ya? Ya, kurang lebih. Oke, lalu Mbak, apa saja sih Mbak program pembinaan humanis di lapas maupun rutan, khususnya di wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung nih Mbak? Ya, jadi pembinaan itu sendiri kan ada dua nih, Raya. Yang pertama kan pembinaan keterampilan, yang kedua pembinaan kemandirian. Nah, pembinaan keterampilan itu yaitu seperti yang kita tahu ya, berisi pelatihan-pelatihan keterampilan untuk warga binaan, seperti pelatihan memasak, pelatihan menjahit, ada juga yang mengelas, ada juga yang pelatihan membuat kopi dan lain sebagainya. Biasanya memang bekerja sama dengan dinas-dinas terkait gitu, yang ada kerjasamanya dengan lapas rutan. Tujuannya apa sih? Tujuannya yang nggak bukan adalah untuk meningkatkan skill warga binaan, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka mempunyai modal keterampilan untuk bekerja. Jadi mereka tidak mengulangi kesalahan yang telah mereka lakukan, gitu ya. Nah, yang kedua ini pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian itu dibagi lagi, ada pembinaan intelektual dan pembinaan rohani, ya spiritual. Nah, pembinaan intelektual itu biasanya ada program belajar mengajar, kejar paket A, B, C bagi warga binaan yang putus sekolah. Maka kita fasilitasi bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk menyelesaikan kegiatan belajar mereka, ya kan?
Kemudian ada juga kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka itu untuk menambah wawasan kebangsaan tentang kehidupan bernegara para warga binaan. Gitu. Banyak juga loh warga binaan kita yang nggak tahu Pancasila. Nah di situ kita ajarkan. Kemudian ada juga kegiatan olahraga dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembinaan rohani atau spiritual itu berisi pengajian, biasanya taklim gitu ya. Kerjasama dengan dinas Kementerian Keagamaan biasanya gitu. Itu untuk yang beragama Islam. Kemudian ada juga kebaktian untuk yang beragama Nasrani gitu kan. Nah, khusus di wilayah Lampung kita ada program sendiri nih. Itu merupakan program gagasan dari Kadifpas Lampung, Bapak Dr. Farid Junaidi. Programnya apa aja sih? Nah, jadi yang pertama ada program Salam Pemasyarakatan Raya. Program Salam Pemasyarakatan itu ialah suatu kegiatan jadi di mana para petugas itu datang menyapa langsung warga binaan ke dalam blok hunian, ya biasanya terdiri dari tim. Jadi para petugas itu dari satu tim itu terdiri dari beberapa bidang. Ada bidang keamanan dan ketertiban, Kamtib ya. Kemudian ada bidang pengamanan dari KPLP, juga ada bidang dari pembinaan, ada perwakilan dari bimbingan kerja gitu. Tujuannya apa sih mereka semua tergabung di situ? Tujuannya mereka di situ untuk mendengarkan segala keluh kesah warga binaan di dalam gitu. Jadi permasalahan yang mereka utarakan di dalam itu bisa langsung ditanggapi dari berbagai bidang yang ada di dalam tim tersebut gitu kan. Jadi selain itu, selain mendengarkan keluh kesah juga, kita para petugas itu di dalam mengamati sekeliling blok hunian gitu. Jadi jikalau ada yang harus kita perbaiki, misalnya kebersihan blok, itu bisa kita langsung kita perbaiki. Kemudian sambil kita lihat nih segi keamanannya atau misalnya ada temboknya yang bolong, itu bisa terpantau oleh para petugas langsung, ya kan? Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu untuk sebagai langkah deteksi dini untuk pencegahan gangguan keamanan ketertiban tentunya kan. Jadi program ini menyasar untuk kegiatan pembinaan dan keamanan secara bersamaan gitu. Kemudian yang kedua Raya ada Selamat Pagi Konseling. Selamat Pagi Konseling ini kegiatan lanjutan dari Salam Pemasyarakatan. Jadi misalnya nih tim di dalam melihat ada satu atau beberapa warga binaan yang terlihat memiliki masalah yang berat atau mungkin depresi kah gitu kan, kelihatan tuh tanda-tandanya murung, diam, gak antusias diajak ngobrol, itu kan kelihatan. Nah itu bisa kita panggil, kita berikan layanan konseling gitu. Jadi kita panggil ke ruangan, kita catat dulu kan namanya siapa, kita panggil ke ruangan dan kita berikan layanan konseling gitu. Kemudian yang ketiga ada kegiatan laboratorium evaluasi pemasyarakatan, ya kan biasa kita singkat itu lab. Nah, jadi lab ini sebenarnya gagasan masih baru nih ya. Kita lagi menjalankan sebagai pilot project itu di Lapas Perempuan Bandar Lampung. Kemudian nanti akan kita berikan juga di LPKA Bandar Lampung, Lembaga Pembinaan Khusus Anak ya. Jadi ini suatu kegiatan itu merupakan wadah. Jadi tempat kita untuk menganalisa permasalahan kita. Jadi semua permasalahan warga binaan itu bersama petugas nanti kita analisa, gitu. Kita sampaikan di wadah ini. Ini kegiatan ini jadi metodenya gini Raya. Metode ini berkelompok. Jadi bahasa keren itu peer group gitu ya, rekan sebaya, kelompok rekan sebaya. Jadi terdiri dari 5-7 orang warga binaan, satu kelompok, dan didampingi oleh 3-5 orang petugas, baik itu asesor dan atau wali pemasyarakatan, ya bisa juga gitu kan. Jadi kegiatan ini untuk kita bersama-sama menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan. Misal nih, di antara warga binaan itu ada yang berkonflik, ya disampaikan sama petugasnya. Nanti itu akan kita fasilitasi gitu. Jadi apa nih masalahnya? Nanti kita temukan jalan keluar itu bersama-sama gitu.
Oke Mbak, wah banyak ya Mbak ternyata program pembinaan yang dilakukan di lapas maupun rutan. Menariknya di Kemenkumham Lampung ini ada loh 3 program pembinaan yang digagas oleh Bapak Kepala Divisi Pemasyarakatan, yaitu Bapak Dr. Farid Junaidi. Wah berarti program pembinaan yang digagas oleh Bapak Farid ini sangat bermanfaat sekali ya Mbak bagi warga binaan pemasyarakatan itu Mbak. Oke Mbak, tadi kan kita udah berbicara nih Mbak terkait dengan kesehatan mental bagi warga binaan pemasyarakatan. Nah, bagaimana sih Mbak dengan pentingnya kesehatan mental bagi petugas pemasyarakatan itu sendiri Mbak? Baik Raya, memang isu permasalahan kesehatan mental itu tidak hanya ada di warga binaan, tahanan maupun klien pemasyarakatan. Juga isu permasalahan mengenai kesehatan mental itu juga penting bagi para petugas pemasyarakatan karena beban kerja yang begitu tinggi serta keseringannya mereka berinteraksi dengan warga binaan dan mengemban tugas berat ya yang mulia yaitu membalikan mereka ke jalan yang benar ya kan, itu pasti memberikan stresor tersendiri buat para petugas. Nah, oleh karena itu memang penting sekali bagi para petugas untuk memiliki mental yang sehat, jiwa yang sehat ya kan, karena mereka harus dalam kondisi prima untuk memberikan pembinaan dan memberikan bimbingan kepada warga binaan tersebut agar warga binaan tersebut bisa mencontoh atau para petugas itu bisa menjadi role model bagi warga binaan sehingga tujuan dari apa yang kita harapkan itu dapat tercapai gitu. Oke Mbak, ternyata kesehatan mental itu sangat penting ya Mbak bagi setiap individu itu, terutama bagi warga binaan pemasyarakatan maupun petugas pemasyarakatan itu sendiri Mbak. Pertanyaan terakhir nih Mbak, apa aja sih Mbak tips-tips untuk menjaga kesehatan mental bagi warga binaan pemasyarakatan maupun petugas pemasyarakatan itu Mbak? Ya, baik Raya, jadi tips untuk menjaga kesehatan mental para warga binaan di lapas dan rutan ya. Yang pertama kita harus tahu dulu nih gitu apa yang menyebabkan warga binaan di dalam itu menjadi stres. Nah, kebanyakan mereka di dalam itu stres karena yang pertama bisa juga karena kurangnya komunikasi dengan keluarga ya kan, karena tidak sebebas ketika di luar. Bisa juga karena konflik sesama warga binaan itu bisa menjadi stresor tersendiri. Juga karena hukuman yang tinggi mungkin diterima mereka, atau juga ada yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru di dalam lapas gitu kan. Nah, tipsnya yang pertama itu sering-sering kita ajak ngobrol gitu. Jadi petugas itu sering-sering berinteraksi dengan warga binaan sehingga dengan kita ajak ngobrol terus, dengan mereka lupa akan permasalahan mereka dan mereka bisa mengungkapkan permasalahan mereka. Kadang-kadang mereka itu hanya perlu didengar. Jadi kita perlu saja mendengar, kadang-kadang tanpa memberikan solusi karena mungkin solusi dari kita itu nggak pas mungkin di mereka. Jadi kita perlu aja mendengarkan saja itu sudah baik gitu bagi mereka. Kemudian yang kedua tipsnya itu yang berkonflik tadi ya bisa kita mediasi, mungkin yang berkonflik tadi antar sesama warga binaan itu kita panggil, kita mediasi. Ya. Jadi ada bantuan kita di situ sehingga mungkin stres mereka yang tadinya ada di sini bisa turun ke sini gitu kan. Mungkin nggak hilang penuh ya, tapi bisa menurunkan. Kemudian yang terakhir itu tentunya kita harus isi kegiatan mereka dengan kegiatan-kegiatan positif di dalam lapas gitu. Kita isi terus, jangan sampai mereka tidak memiliki kegiatan gitu. Jadi kita isi penuh kegiatan yang bermanfaat ya, seperti kegiatannya yang bisa meredakan stres itu misalnya rekreasi gitu, rekreasi ya olahraga, terus mendengarkan musik atau nonton bersama para petugas dengan warga binaan. Nah, itu kan bisa kayak healing wound ya. Jadi bisa sekaligus meredakan stres, juga mungkin membangun keakraban antara petugas dan warga binaan gitu. Nah, kemudian untuk kesehatan mental para petugas ya penting juga itu. Jadi tipsnya itu ya
pertama kita harus banyak-banyak berbuat baik, baik itu ke warga binaan maupun ke sesama petugas. Karena apa? Karena perbuatan baik akan kembali ke kita ya, dengan baik ya kan. Kalau kita berbuat baik terus kita melihat reaksi orang yang kita bantu bahagia, itu kan akan menjadi obat juga buat kita. Akan balik ke kita, jadi jiwa kita sehat, mental kita kuat gitu. Kemudian tentunya kita harus mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa gitu, agar apa? Agar jiwa kita tenang gitu kan. Jadi sebanyak-banyaknya atau seberat-beratnya pekerjaan yang kita hadapi atau masalah yang kita alami, itu kalau kita dekat kepada yang Maha Kuasa, itu kan jiwa kita jadi tenang, jadi kita bisa berpikir jernih segala sesuatunya. Kemudian yang terakhir tentunya kita bekerja harus cerdas dan ikhlas gitu ya kan, sesuai SOP tentunya, jadi untuk mengurangi stres yang kita buat sendiri gitu ya kan. Kalau kita sudah sesuai SOP ya mudah-mudahan kita akan terjaga dari stres-stres yang kira-kira kita cari-cari sendiri gitu lah ibaratnya kan. Kurang lebih itu sih Raya, tips-tips untuk menjaga kesehatan mental. Oke Mbak, oke Sobat Pengayoman, tadi merupakan tips-tips untuk menjaga kesehatan mental bagi warga binaan pemasyarakatan maupun petugas pemasyarakatan. Sekaligus merupakan pertanyaan terakhir dari sesi podcast kita kali ini. Oke, semoga informasi dan wawasan yang telah dibagikan dapat bermanfaat bagi kami maupun bagi Sobat Pengayoman dimanapun berada. Jika teman-teman semua memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi terkait dengan psikologi, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui kontak yang telah kami sediakan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Kanwil Kemenkumham Lampung. Oke, baik Mbak Mariska, terima kasih ya Mbak telah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast kita pada kesempatan kali ini Mbak. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Mbak ya. Ya, baik Mbak Raya, terima kasih banyak. Oke Mbak, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pengayoman. Kami pasti.